Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan yang luar biasa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Irfan Maulana, mahasiswa STI Al-Falah Cicalengka, Kabupaten Bandung, semester 4, prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada video ini saya akan memaparkan suatu materi berkenaan dengan tugas mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam, yaitu tentang studi kasus di sebuah lembaga pendidikan. Nah, menurut saya ini sebuah kasus yang mungkin banyak terjadi di lembaga pendidikan Islam di Indonesia gitu, yang yaitu di yayasan-yayasan. Apa studi kasusnya? Yaitu pendiri yayasan berasal bukan dari latar belakang pendidikan yang bukan latar pendidikannya bukan pendidikan Islam atau uh, tidak berkecimpung di pendidikan. Jadi beliau yang sebagai pendiri yayasan tersebut gitu, yang mendirikan lembaga tersebut, itu bukan latar belakang pendidikannya bukan pendidikan Islam, tidak pernah mondok misalkan, tidak pernah mondok sama sekali, tidak mengetahui bagaimana dinamika pendidikan Islam seperti apa. Namun ketua yayasan ini mendirikan lembaga gitu. Nah, ini menurut saya ini sebuah kasus yang banyak terjadi mungkin di beberapa lembaga pendidikan. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah yayasan tidak memberikan sepenuhnya hak kepada ustadz-ustadz atau kiai yang mungkin bertugas di lembaga tersebut gitu, sehingga keputusan apapun gitu terserah keputusan apapun tergantung ketua yayasan tersebut. Jadi saya merasa atau saya melihat percuma gitu ketika ada ustadz-ustadz dan guru-guru lah, para guru ketika merapatkan sesuatu, namun pada akhirnya keputusan terakhir berada di yayasan gitu. Menurut saya itu ya percuma gitu. Jadi itu kasus yang ada. Nah, bagaimana solusinya gitu. Sebelum saya lanjut ke solusinya dan analisis gitu terkait dengan lembaga manajemen pendidikan ini, manajemen lembaga pendidikan Islam gitu. Nah, kemudian juga gitu, struktural di yayasan itu keluarganya juga yang mana tidak berkompeten di pendidikan terutama di pendidikan Islam itu gitu. Jadi keputusan-keputusan yang diputuskan tidak ada tidak relevan, tidak, kurang baik lah gitu. Walaupun dari guru-guru, dari asatid itu ada guru-guru ustad itu menyampaikan beberapa saran-saran, namun pada akhirnya eh, keputusan di akhir ya tetap di yayasan. Itu yang jadi permasalahannya gitu. Kalau kita analisis solusinya, kalau saya pribadi gitu, lebih baik itu di yayasan itu mungkin bisa menyerahkan seluruhnya sistem pendidikan terutama ya. Kalau mungkin dari segi administrasi dan lain sebagainya bisa lah, tapi dalam sistem pengajaran yang berkaitan langsung antara guru dengan murid-muridnya, dengan santri-santrinya, itu diserahkan saja seharusnya ke guru-guru atau ke bagian lapangan yang langsung berhadapan dengan santri. Jadi gitu. Karena ini
bisa menghambat bagaimana kemajuan dan perkembangan belajar mengajar di lembaga tersebut. Mungkin itu saja di kasus yang saya ambil dari sebuah lembaga. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.